94,3 FM, Radio Tidar proudly present Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita 94,3 FM, Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2025 menyala. Selamat sore sahabat Tidar. Magelang terpantau sudah cerah lagi setelah tadi sempat ada mendung ya kan. Sesemangat Taruna Akademi Militer yang sekarang ini sedang bersama dengan Taruna Akademi TNI, Akademi Kepolisian, kemudian Praja IPDN, Kadet Universitas Pertahanan, kemudian mahasiswa juga dari Politeknik Siber dan juga Sandi Negara, serta beragam mahasiswa sedang memadati kawasan Serang, Banten dalam latihan integrasi Taruna Wirida Nusantara atau Latsitarda 2025. Nah, untuk update-nya kembali Taruna Kita akan hadir bersama dengan Taruna Akademi Militer tentunya. Kita juga nanti akan mengajak Taruna Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, kemudian mahasiswa dari Universitas Pertahanan, kemudian Praja IPDN dan juga mahasiswa Politeknik Siber dan juga Sandi Negara untuk nanti bergabung langsung dari Serang, Banten, tepatnya ada di Satlat Macan. Selamat sore para taruna. Selamat sore. Oke, selamat sore. Apa kabar dari Serang, Banten? Untuk para taruna di sini dalam keadaan baik semuanya. Oke, ini mungkin boleh perkenalan dulu ya. Dari Akademi Militer ada Sermatar Rosid hadir. Siap, hadir. Kemudian dari Akademi Angkatan Udara ada Sermatar Muhammad Ferry Eka. Siap, hadir. Oke, kemudian dari Angkatan Laut ada Sermatar Pelaut Alderi Naufal. Siap, hadir. Oke, kemudian ada dari Akademi Kepolisian yang paling cantik Brigtar Tamia Ramadhani. Siap, hadir di sini. Oke, kemudian ada Kadet Sermatukat Yesika dari Universitas Pertahanan. Siap, hadir. Oke, ada lagi Praja Utama Alia Febriani dari IPDN. Assalamualaikum kakak. Salam, siap hadir di sini. Oke, terakhir adalah Taruna Satria Hafilah Papilaya dari PSSN. Siap, hadir di sini. Oke, komplit ya, ada 7 orang yang nanti kita akan kulik bersama terkait dengan latihan integrasi Taruna Wirida. Sehat semuanya? Siap, alhamdulillah. Oke, kita langsung ke Taruna Akademi Militer dulu nih. Dan juga Taruna Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara dan juga Akademi Kepolisian terkait dengan Latsitarda. Tapi mungkin perkenalan dulu ke sahabat Tidar yang juga sedang mendengarkan via streaming di www.radiotidar.com. Boleh perkenalan dulu nama kemudian asal dari kota mana, silakan. Siap, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Rosid, asal dari Jakarta. Saya dari Akademi Militer. Izin memperkenalkan diri, saya Brigtar Mia, asal pengiriman dari Polda Kalimantan Utara dari Akademi Kepolisian. Oke. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ferry Eka Sulistiawan, asal pengiriman dari Lanut Wisden Sastra Negara dari Bandung dan dari Akademi Angkatan Udara. Oke. Izin memperkenalkan diri, kami Sermatar Pelaut Alderi Naufal Alif Muhammad. Kami asal kota Surabaya dari Akademi Angkatan Laut. Oke, 3 dari Jawa, 1 Kalimantan. Gimana nih akhirnya bisa berkumpul lagi setelah dulu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya bertemu pada saat integrasi di Kawah Chandra di Muka dan sekarang ketemu lagi. Mungkin boleh dikenalkan dulu ke sahabat Tidar terkait dengan Latsitarda itu apa sih? Abang-abang dan juga kakak-kakak semua. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Latsitarda. Di sini Latsitarda itu adalah singkatan dari Latihan Integrasi Taruna Wirida, yang dimana kita melaksanakan kegiatan untuk bersama masyarakat kurang lebih mencapai personil 2.800 yang terdiri dari 7 institusi, yang dimana yang pertama dari Akademi Militer, lalu yang kedua dari Akademi Angkatan Laut, lalu yang ketiga dari Akademi Angkatan Udara, lalu yang keempat ada Akademi Kepolisian, lalu yang kelima ada IPDN, yang keenam ada Unhan, dan yang terakhir adalah PSSN. Untuk Latsitarda ini
kita laksanakan kegiatan secara rutin yang dimana kita laksanakan dalam kurun waktu 1 kali dalam setahun. Dan Lasitara ini adalah puncak dari kegiatan kami para taruna, taruni maupun praja, yang dimana kita di sini bertujuan untuk menciptakan solidaritas, integritas, dan juga gotong royong bersama masyarakat di Kota Serang Banten ini. Terima kasih. Oke, itu udah berlangsung dari kapan sampai kapan Kak? Mungkin boleh diceritakan juga proses keberangkatan dari Matra masing-masing? Untuk Lacitarda ini kami berangkat dari berkumpulnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, lebih tepatnya di Semarang, untuk Akademi Kepolisian sendiri pada tanggal 31 Juni melaksanakan surprise dari Akpol ke pelabuhan. Lalu kita untuk Matra Akpol, Akmil, AL dan AAU berkumpul di pelabuhan. Lalu dibagi menjadi 2 kapal, yaitu yang satu KRI Surabaya itu adalah Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Lalu untuk KRI Semarang itu diisi oleh Akademi Militer dan Akpol. Lalu kami berlayar dari Semarang menuju Banten. Selanjutnya untuk setelah sampai di Banten kami membagi menjadi 4 satlat. Dan di situ juga untuk Matra IPDN, Unhan dan dari PSN ikut bergabung dan kami menjadi 4 satlat. Untuk satlat Macan dan satlat Hiu tetap menuju ke grup 1 untuk melaksanakan gladi dan pembukaan. Untuk pembukaan sendiri dilaksanakan pada tanggal 4 dan itu sangat meriah karena ada kirap drum corps juga. Lalu setelah pembukaan itu bergeser ke satlat masing-masing untuk melaksanakan Lacitarda. Oke, ini dari pembukaan aja udah viral ya, kakak-kakak bisa membius warga Banten yang mungkin belum pernah begitu melihat sosok-sosok taruna ini hadir, bahkan biasanya cuma melihatnya 1-2, ini hampir ribuan berkumpul di Banten. Ini apa aja nih yang sudah dilakuin sejauh ini terkait dengan latihan integrasi Taruna Breda sendiri? Sermata Ruferi izin berjawab, Mas. Ya, jadi selama kami Lacitarda ini sudah melaksanakan banyak kegiatan, yaitu seperti karya bakti, penyuluhan, sosialisasi, promosi, dan bahkan kita juga bekerja sama dengan warga setempat untuk memperbaiki fasilitas umum seperti membersihkan sungai, pelebaran jalan, pembersihan masjid, dan pembangunan, bahkan pembangunan masjid juga, Mas. Oke. Kemudian apalagi salah satu yang juga menarik perhatian katanya ketika kunjungan ke sekolah-sekolah. Ini boleh diceritakan ekspresi dari adik-adik ketika pertama kali ketemu dengan abang-abang taruna sendiri ketika mensosialisasikan apa itu Akademi TNI, seperti apa gambarannya? Baik Mas, kebetulan kami di sini semua tergabung dalam tim promosi dari Satlat Hiu, yang mana salah satu jobdesk kami adalah melaksanakan promosi dari Satlat Macan, yang mana tugas kami adalah melaksanakan promosi selain ke masyarakat juga ke sekolah-sekolah. Kebetulan pagi tadi baru saja kami melaksanakan promosi di SMA Negeri 3 Serang. Di situ sangat terlihat antusiasme dari para siswa yang kami datangi sekolahnya. Karena mungkin di kota Serang ini mereka jarang Mas ya bertemu dengan taruna-taruna dari Akademi TNI dan sekolah kedinasan lainnya, dan antusiasme mereka juga cukup tinggi sehingga kehadiran Satlat Macan di kota Serang ini khususnya sangat memberikan membantu mereka membuka wawasannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang studi lanjutan di kedinasan itu seperti apa, Mas. Oke, mungkin boleh diceritakan juga ke sahabat Tidar lokasi utamanya dari Satlat Hiu atau Satlat Macan itu di mana aja, seberapa jauh dari kota? Apakah menemukan kendala para taruna sejauh ini? Untuk lokasinya sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk Satlat Macan itu ada di Kota Serang, lalu untuk Satlat Hiu itu di Cilegon, lalu Satlat Kijang itu ada di Pandeglang, dan yang terakhir Satlat Kelang itu di Lebak.
Oke, lumayan terpencar-pencar begitu, tapi menemukan kendala nggak nih? Sepanas apa kawasan Serang Banten hari ini? Karena Magelang mendung terus soalnya ini. Sejauh ini dari hari pertama kita Latsy Tarda di sini belum ada hujan kebetulan. Jadi panas tapi tetap semangat. Oke, mantap banget. Kita kembali lagi ke Taruna Akademi TNI dulu. Dipertemukan lagi ya setelah pendidikan integrasi Kawah Chandra di Muka sekitar 3 tahun yang lalu. Gimana rasanya nih ketemu lagi dengan teman-teman yang dulu satu leteng di tempat bersama, akhirnya sekarang dilepas lagi ke masyarakat untuk kembali berintegrasi. Mungkin boleh diceritakan ya Bang? Baik, saya akan menjawab. Setelah kami melaksanakan kegiatan di Matra masing-masing setelah Chandra, lalu kami dipertemukan kembali di Latsy Tarda ini, tentu kami semua sangatlah senang. Yang dimana dulu kami tertinggal, yang dimana ketika kita melaksanakan suatu kegiatan di awal-awal kami masih belum tahu siapapun semuanya. Lalu setelahnya ketika kami kembali ke Matra masing-masing lalu dipertemukan kembali ke Latsy Tarda ini, tentu kami memiliki experience baru lagi, yang dimana kita bertemu teman-teman lama, teman-teman cerita terdahulu, dan juga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya seru dan juga baru bersama masyarakat. Tentu semua kegiatan yang kita lakukan bersama ini sangatlah penting bagi kita untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin kerjasama, dan juga untuk membangun solidaritas kita juga untuk dari berbagai macam instansi dari Akademi TNI, Akademi Kepolisian maupun IPDN, PSSN dan juga Unhan. Terima kasih. Oke, mungkin dari Akademi Kepolisian atau Laut Udara ada yang mau nanggepin terkait dengan dulu 3 tahun dikumpulin, dipisahkan di matra masing-masing, di tempat di matra masing-masing, dibekali dengan ilmu kemanunggalan, sekarang kembali lagi ke masyarakat. Gimana nih yang dari laut dan juga udara serta kepolisian ketemu lagi di Serang Banten? Alhamdulillahnya Mas, kan kita udah berpisah selama kurang lebih 3 tahun bahkan lebih. Kalau saya pribadi tuh kayak excited gitu mau ketemu teman-teman lama tuh Mas. Apa bisa nostalgia kan, cerita-cerita gimana kita dulu di Chandra di Muka kayak gimana, kelakuan teman kita yang dulu waktu Chandra di Muka di mana kayak gimana, itu bisa kami ceritakan kembali gitu tanpa harus melalui alat komunikasi atau handphone. Ini bisa secara langsung mulut ke mulut gitu Mas. Jadi lebih kerasa feel-nya gitu. Udah nggak ada lagi beban ya, karena dulu udah pernah kenal, jadi ibaratnya sekarang terjun ke masyarakat udah nggak perlu kenalan-kenalan lagi, langsung hajar gitu segala macam aktivitas ya Bang ya? Iya, kurang lebih seperti itu Mas. Oke, ini kan tidak hanya bekerja sama dengan Taruna Akademi TNI dan Polri gitu ya, tapi dengan Universitas Pertahanan, kemudian IPDN, kemudian Politeknik Siber dan juga Sandi Negara gitu ya. Ini kan bisa dibilang kayak perbedaan gitu, perbedaan ketika dulu di Tatar. Mungkin ada pelajaran apa ya mungkin teman-teman Taruna Akademi TNI ini petik dari teman-teman IPDN, Unhan atau PSSN? Dari Kakak Akpol mungkin yang mungkin baru nemu ilmu apa gitu dari teman-teman Unhan, ilmu apa gitu dari teman-teman PSSN atau IPDN? Baik, saya akan jawabnya. Mohon maaf. Di sini kami dari rekan-rekan Akademi TNI dan juga Akademi Kepolisian setelah bertemu dengan Unhan, IPDN maupun PSSN, tentu kami mendapatkan pengalaman baru dan juga wawasan baru. Mulai dari PSSN, kami mulai sedikit-sedikit belajar bagaimana caranya dalam mengoding dan juga tentang elektronika dan juga bagaimana perkembangan teknologi yang ada. Lalu untuk Unhan, kami belajar. Di Unhan ini karena banyak prodinya dan juga banyak kejurusannya, kami juga belajar bagaimana sih caranya membuat alkimia gimana. Terus juga kami belajar bagaimana tentang
kolaborasi maupun orkestra dan hiburan yang ada di Unhan. Untuk IPDN tersendiri, kami belajar dan kita lebih mengenal tentang susunan organisasi yang ada di Indonesia ini, mulai dari di bawahan RT, RW sampai ke atas ke tingkatan-tingkatan daerahnya. Tentu hal ini sangat berguna bagi Akademi TNI maupun Akademi Kepolisian, yang dimana kita bekerja sama langsung dengan masyarakat dan juga bekerja sama langsung dengan Universitas Pertahanan dan juga IPDN serta PSSN itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi memang benar ya, Akademi Militer, Angkatan Darat besoknya, kemudian AAU, AAL, Akpol, ini kan bisa dibilang untuk keamanannya bisa dibilang ya. Kemudian Unhan, ini nanti untuk yang pinter-pinter nih terkait dengan keilmuannya, jenius-jenius dari Unhan. Kemudian IPDN bagaimana nanti kemasyarakatannya. Kemudian PSSN ini nih ibaratnya kayak penjaga dari dunia digital yang nanti merupakan ancaman juga ke depannya, karena kan kita udah masuk di era industrial 4.0 juga. Nah, ini sejauh ini ada pengalaman tak terlupakan nggak nih abang-abang dan juga kakak-kakak terkait dengan integrasi? Hampir 2 minggu berarti sudah ya ini ya berlalu. Betul Mas, kita di sini sudah kurang lebih seminggu lewat, jadi mau jalan 2 minggu. Untuk experience dan pengalaman baru banyak Mas ya, yang nggak terlupakan di sini. Dimana kita di sini kan deploy dipisahkan ke induk semang masing-masing. Induk semang itu merupakan keluarga atau warga di sini yang rumahnya itu kita jadikan tempat tinggal sementara Mas. Jadi di sini kita kesehariannya menyatu dengan masyarakat. Dan dari kelompok itu tidak ada yang berasal dari instansi yang sama. Jadi pengalaman terbaiknya adalah bagaimana kita dari instansi kita masing-masing dengan latar belakang dan kebiasaan masing-masing itu bisa bersama-sama berkolaborasi Mas di kegiatan Laksitarda ke-45 tahun 2025 ini. Oke, dari Akpol mungkin ada yang mau diceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman apa tak terlupakan sejauh 1 minggu ini di Serang, Banten? Mungkin selain kita di sini bertemu dengan teman lama, di sini juga untuk kesan-pesannya mungkin di sini kita jadi punya keluarga baru, mungkin ibu asuh dari induk semang yang kita tinggali. Karena di sini kami benar-benar tinggal bersama dengan masyarakat, seperti yang tadi rekan saya bilang, satu rumah itu bisa dari berbagai matra, dan kita benar-benar seperti anaknya, makan ikut dengan induk semang, tidur di sana, beraktivitas di sana. Jadi di sini mungkin kita jadi ketemu keluarga baru. Oke, sepertinya menarik sekali ya sahabat Tidar. Untuk yang mau bertanya juga silakan, kita sudah share di Instagram @radio_tidar_fm dan juga yang sudah masuk di WhatsApp. Kita nanti akan segera kembali untuk update lagi seperti apa. Untuk yang penasaran apa itu Unhan, IPDN dan juga PSSN, Taruna kita akan segera kembali langsung Latsitarda 2025 dari Serang, Banten. Jadi tetap di Taruna kita 94,3 FM Radio Tidak. 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. Taruna Kita episode Latsitarda Nusantara 2025 live dari Banten. Masih bareng sama Iqbal sahabat Tidar. Kita juga masih ditemani oleh Taruna Akademi Militer. Ada Sermatar Rosid. Selamat sore Akademi Militer. Taruna Kita. Oke, kemudian juga bersama dengan Taruna Akademi Militer sore hari ini menemani Bang Rosid adalah Kadet Universitas Pertahanan Sermatukat Yesika dari Unhan. Oke, kemudian ada lagi Praja Utama Alia Febriani dari IPDN juga selamat sore. Akademi ini. Kemudian satu lagi yang juga menemani kita bersama ini yang juga tampaknya jago coding, jago dibenci para hackers ke depannya ya ini ya. Ada Taruna Satria Hafilah Papilaya, selamat sore juga. Oke, masih sehat semuanya abang-abang nih ya. Banyak yang nanya soalnya ini terkait dengan Unhan, IPDN dan juga PSSN. Pada penasaran, mungkin boleh perkenalan dulu nama, kemudian dari kota mana sebelum nanti kita tahu seperti apa Unhan, IPDN dan juga PSSN.
Ya, izin memperkenalkan diri, nama Sersan Mayor 1 Kadet Ananda Sika Margarita Tagalung, asal pengiriman dari Provinsi Banten. Kemudian selanjutnya. Baik, izin memperkenalkan diri, Praja Utama Ali Febriani, asal pendaftaran Provinsi Jawa Barat. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Satria Hapila Papilaya, asal dari Bekasi. Oke. Seperti apa itu Unhan, IPDN, dan juga PSSN? Silakan berpromosi nih untuk yang lagi dengerin di Magelang, mungkin juga penasaran seperti apa IPDN, Unhan, dan juga PSSN. Ya, mungkin dari Unhan dulu. Jadi Unhan itu Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jadi Unhan ini adalah sebuah perguruan tinggi di mana Universitas Unhan ini sendiri adalah di bawah ikatan dinas ya, atau di bawah naungan dari Kementerian Pertahanan. Nah, Unhan ini fokusnya itu pada bidang pertahanan dan juga keamanan, tetapi fokusnya kita itu selain di militer, tetapi lebih ke inteleknya, yaitu ke bidang teknologi dan juga ilmu. Di mana di Unhan sendiri kan banyak prodi-prodinya, mulai dari kedokteran, farmasi, teknik, MIPA, itu semua kita jadikan satu untuk dikaitkan dalam bidang pertahanan. Oke. Berarti hampir sama kayak anak kuliahan, tapi tetap ada kelas-kelas militernya gitu, Kak? Memang dihubungkan semuanya di bidang pertahanan, di bidang militer. Oke. Kemudian silakan IPDN. Baik, untuk IPDN sendiri itu Institut Pemerintahan Negeri yang berada di kampus pusatnya ada di Jatinangor, di mana IPDN ini merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, di mana tujuan dari dibentuknya IPDN ini itu mencetak kader-kader pemerintahan khususnya untuk menjadi aparatur sipil negara di bidang pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya dari PSSN. Oke, izin untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara ini merupakan sebuah lembaga kedinasan di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara, di mana tujuannya dari Poltek SSN ini untuk membentuk sebuah sumber daya manusia yang intelektual dan juga paham akan keamanan siber dan sandi. Oke, menarik ya. Unhan, kemudian IPDN dan juga PSSN ini memang 3 matra yang juga tampaknya akan terus berkolaborasi dengan TNI untuk kedepannya. Mungkin boleh diceritakan dulu proses seleksinya seperti apa, dan apakah pernah mencoba daftar akademi TNI juga seperti teman-teman abang-abang akademi TNI yang sekarang ikutan Latsitarda juga? Oke, izin menjawab. Untuk saya sendiri dulu pernah mendaftar ke akademi kepolisian, tetapi pas waktu di bagian administrasi saya gagal karena umur saya masih kurang. Pas waktu itu saya masih 16 tahun. Lalu setelah itu diarahkan untuk mencoba di Universitas Pertahanan. Untuk seleksinya pas waktu itu mulai dari pendaftaran itu administrasi. Jadi ada terbagi menjadi 4 bagian pendaftaran. Yang pertama administrasi, lalu untuk tes tertulisnya itu seperti TKBI atau TOEFL, lalu ada setelah itu, setelah 2 tahapan itu sudah selesai, masuk ke tahap ketiga yaitu tes langsung di kampus Unhannya. Itu mulai dari TPS, MI, wawancara akademik, terus kesehatan, tes fisik, itu semua langsung berada di Universitas Pertahanan. Lalu setelah itu langsung pengumuman atau pantuhir di Unhan. Setelah dinyatakan lolos, itu kita langsung dikirim ke Magelang untuk menjalankan Chandra di Muka. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian kalau dari IPDN dulu seleksinya seperti apa? Boleh di-spill untuk yang mungkin punya mimpi juga pengen masuk IPDN? Kalau saya sendiri sebenarnya sebelum masuk IPDN ini tuh daftar dari akademi, tapi daftar jadi Bintara Polwan, tapi gagal karena tingginya kurang 0,5 cm. Jadi setelah karena gagal itu saya coba IPDN 1 kali dan gagal lagi. Kemudian tahun depannya coba lagi IPDN, alhamdulillah rezekinya di IPDN. Kemudian untuk tahapan seleksinya, mungkin yang pertama itu sama seperti Unhan, seleksi administrasi. Kemudian yang kedua masuk ke tes kompetensi dasar atau SKD. Lanjut ke tes kesehatan tahap 1. Setelah lulus di tes kesehatan tahap 1, masuk ke tes psikologi, integritas dan kejujuran. Lanjut ke tes kesehatan tahap 2, masuk ke tes jasmani, kemudian yang terakhir pantuhir.
Oke, selanjutnya PSSN. Ini apakah memang wajib untuk anak-anak yang melek teknologi IT segala macam atau seperti apa dulu seleksinya, Bang? Izin menjawab, sebenarnya jika kalian tertarik untuk masuk ke Politeknik Siber Sandi Negara, tidak diharuskan untuk paham atau melek teknologi. Jujur saja sebelumnya saya sendiri kurang paham bagaimana itu ngoding, bagaimana caranya melakukan penetration testing dan lain sebagainya berurusan dengan keamanan siber. Tapi saya tetap berusaha untuk mencoba masuk ke Politeknik Siber Sandi Negara karena yang pertama itu gratis, yang kedua itu bisa tetap masuk walaupun memiliki mata minus dan juga tidak ada tes renang karena kebetulan saya sendiri tidak bisa berenang. Oke. Berarti tahapannya sendiri untuk tahapan pertama sama seperti Unhal dan juga IPDN. Pertama itu ada tahap administrasi di mana pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan dan juga dibutuhkan juga nilai rapor semester 4 dan semester 5 untuk matematika dan bahasa Inggris itu minimal 80. Setelah administrasi lolos, kebetulan pada tahun saya mendaftar itu terdapat 5.000 peserta yang ikut dalam seleksi masuk ke Politeknik Sen, dan pada tahap setelah administrasi itu tersaring menjadi sekitar 800 orang pada tahap SKD. SKD sama seleksi kompetisi dasar. Setelah itu masuk ke tahap yang ketiga yaitu tahap kesehatan. Akan dicek semua kesehatan dari para calon taruna. Setelah lolos masuk ke tahap jasmani, di mana akan dites fisiknya mulai dari lari, pull up, chin up bagi taruni, terus push up dan sit up. Setelah itu, setelah lolos dari tahap jasmani masuk ke seleksi wawancara, tahap wawancara, mulai wawancara MI dan lain sebagainya. Setelah tahap wawancara selesai, masuk ke tahap terakhir yaitu tahap pantuhir. Menarik sekali ya kalau dari Abang Akademi Militer sendiri melihat perjuangan dulu proses seleksi masuk sekolah kedinasan dengan seleksi masuk Akmil seperti apa, Bang? Perbedaannya, Bang? Baik, untuk masuk dari Akademi Militer, perbedaan dengan teman-teman saya yang sebelumnya, di sini untuk Akademi Militer memiliki beberapa tahap. Mulai dari saya pengiriman dari Kodam Jaya, dan juga kita masuk ke dalam tingkat pusat. Setelah itu kita untuk Akademi Militer ini dari seluruh kodam yang ada di Indonesia, kami berkumpul di Magelang, yang dimana kami melaksanakan seleksi akhir, yang dimana seleksi pusat ini terdiri dari tes akademik, lalu tes jasmani juga, dan juga yang terakhir adalah tes wawancara. Dan juga untuk seleksi yang ada di Akademi Militer mungkin ada sedikit perbedaan. Yang dimana untuk Akademi Militer ini sedikit ketat, mulai dari tinggi badan yang harus mutlak, dan juga untuk mata minus tidak diperbolehkan. Dan juga untuk seleksi Akademi Militer ini dicatat dan digarisbawahi, semua instansi yang ada itu didaftar dengan cara gratis. Dan semua kalangan mau bawah maupun atas semua bisa untuk menjadi seorang taruni maupun praja. Dan untuk Akademi Militer ini dalam proses seleksinya memiliki dalam rentang waktu cukup lama, mulai dari administrasi sampai akhir, yaitu pembacaan hasilnya dalam rentang waktu 5 bulan. Dan juga untuk Akademi Militer ini dipantau langsung oleh Kasat, yang dimana semua jajaran-jajarannya ikut serta agar bisa bersikap transparan dalam prosesnya, bersikap adil, dan juga bisa melaksanakan dan mendapatkan hasil seorang calon perwira yang baik dan berjiwa kepimpinan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, ini menarik sekali ya untuk teman-teman IPDN, kemudian Unhan dan juga PSSN sudah mengenal ya betapa masuk sekolah kedinasan itu hampir sama ternyata dengan masuk Akademi TNI perjuangannya begitu ya, dan sekarang bisa berkesempatan kerja bareng taruna dan juga taruni. Gimana nih pengalamannya nih untuk kakak-kakak sekolah kedinasan? Untuk dari Unhan sendiri, saya sebagai kadet
bekerja bersama taruna dan taruni di sini, mungkin banyak hal-hal yang menurut saya baru dan juga banyak hal yang membuat saya bisa bertukar pikiran dengan rekan-rekan taruna di sini. Karena banyak hal-hal yang mungkin saya saat di Unhan itu lebih ke akademik, lebih ke belajar, lalu secara teoritis. Lalu saat saya melaksanakan Lacitarda ini, apa yang saya pelajari di Unhan, apa yang sudah saya pahami di Unhan secara teorinya, itu bisa langsung saya terapkan ke masyarakat maupun bersama taruna dan taruni di sini. Jadi teori-teori itu berguna untuk masyarakat begitu. Dari IPDN? Kalau dari saya sendiri, jujur bertemu dengan teman-teman dari dan taruni dari akademi itu pengalaman yang baru dan juga menyenangkan karena di kampus itu kan lingkupnya memang sama juga se-Indonesia, tapi mungkin dari siklusnya dan juga cara kami berpandangan dan juga cara kami bersosialisasi dengan masyarakat itu kan kadang berbeda-beda. Jadi dengan mereka ini saya belajar lah banyak hal, bahwa banyak hal yang belum saya tahu juga, dan mengenal mereka itu jadi banyak hal yang saya tahu lagi. Oke, dari PSSN? Izin menjawab, mungkin kalau dari Taruna Politeknik dan Seni Negara merupakan pengalaman yang baru. Kenapa? Karena jujur saja kalau kami telah berkumpul dalam satu induk semang yang terdiri dari berbagai macam matra, di situ saya mendapat pelajaran yang berharga di mana kehidupan mereka di akademi mereka masing-masing, dan juga saya mengambil hal positif apa yang bisa saya ambil untuk saya bawa dan terapkan di kampus Politeknik Sumber dan Seni Negara. Oke, ini kan seru ya berarti ya kerja akhirnya bareng sama Taruna Akademi TNI. Kalau boleh jujur nih, yang paling rajin olahraga siapa ini? Taruna mana nih? Oke. Yang paling dapat sorak-sorai kalau ketemu warga, Taruna mana nih? Taruna Rasid. Oke. Yang paling disiplin, leader yang beneran leader, kira-kira Taruna mana nih? Semua taruna disiplin. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya ya. Ini mungkin terakhir untuk adik-adik yang mau daftar Unhan, IPDN atau PSSN. Mungkin ada tips and triknya dari abang-abang dan juga kakak-kakak biar sekali daftar tembus. Itu harus persiapan apa? Kalau dari Unhan sendiri, tipsnya yang pertama, AQ-nya itu harus di atas 120. Lalu untuk nilai rata-rata seluruh pelajaran itu minimal 80. Untuk beberapa prodi, misalnya seperti teknik informatika, itu untuk nilai matematikanya harus di atas atau rata-ratanya 90. Lalu untuk secara tes fisik maupun jasmani itu harus dipersiapkan juga, karena untuk standar fisiknya juga sudah setara dengan penerimaan akademi, karena lulus dari Unhan ini sendiri itu akan diarahkan menjadi perwira karir atau Letnan 2 TNI. Oke, kalau biar lulus IPDN sekali daftar itu mungkin harus persiapan apa nih Kak? Kalau karena pengalaman saya satu kali gagal, jadi mungkin persiapannya lebih matang. Banyak persiapan untuk tes SKD mungkin ya, karena tes SKD ini banyak mengunggulkan yang akan mendaftar. Karena dari tahun saya ini ada sekitar 40.000 pendaftar untuk IPDN ini, dan itu banyak menggugurkan karena per masing-masing daerah tuh biasanya diterima hanya 1.000 atau hanya ratusan saja dari hasil SKD tersebut. Jadi untuk persiapan awal itu mempersiapkan untuk tes SKD, kemudian nilai rata-rata rapot itu 80. Oke, kalau PSSN biar sekali daftar tembus harus persiapan apa nih? Izin menjawab, pertama dari administrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari nilai raport matematika dan juga bahasa Inggris itu minimal 80. Selanjutnya dari hal fisik atau jasmani itu dipersiapkan mentalnya dan juga fisiknya secara baik untuk mengikuti seleksi. Selanjutnya juga jangan lupakan doa dan restu dari orang tua, karena menurut saya itu merupakan hal terpenting bagi teman-teman pendengar Radio Tidar untuk bisa lolos atau masuk ke sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Oke, terkopi ya untuk sahabat Tidar ya, dan juga sudah banyak pertanyaan yang masuk. Nanti kita coba akan tanyakan
apabila waktunya cukup, tapi yang jelas jangan kemana-mana sahabat Tidar yang masih mau nanya-nanya ke Taruna, silakan WhatsApp-nya di 0878 0878 9430 atau boleh gabung di Instagram di @radio_tidar_fm. Taruna kita langsung dari Serang, Banten untuk episode Latsitarda 2025 akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar. Sesi terakhir di Taruna kita episode Latsitarda Nusantara 2025 sahabat Tidar. Tinggal beberapa hari lagi karena Latsitarda untuk tahun ini dimulai pada 4 hingga 19 Juni 2025, di mana dalam pembukaan ini Komandan Jenderal Akademi TNI juga sempat menekankan pentingnya integrasi kebersamaan lintas instansi para taruna, kader dan juga praja. Memang diharapkan menjadi pribadi yang tangguh, adaptif dan nasionalis, serta memiliki semangat gotong royong dan juga jiwa korsa antar peserta, di mana kehadiran para taruna ini ada di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata dari pengabdian. Masih juga bergabung dari Serang, Banten sore hari ini Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Udara dan juga Akademi Kepolisian. Abang dan kakak masih semangat? Masih semangat ini semuanya. Terima kasih. Ini ada Bang Rosid dapat salam dari Irma, akan kutunggu abang pulangnya ke Magelang. Sehat-sehat semuanya untuk tarunaku. Kemudian ada lagi dari Willis, terima kasih kakak-kakak, jadi terbuka kalau misalkan gagal di Akademi TNI bisa ke sekolah kedinasan. Terima kasih, sehat selalu. Satu lagi tadi Iva, salam semangat buat Bang Rosid dan juga teman-teman Akmil. 800 taruna lebih di Serang, Magelang kali ini sepi katanya Bang. Ini boleh diceritakan Abang, setelah Latsitarda selesai di tanggal 19 Juni, ini ada agenda apa lagi yang akan dijalani oleh para taruna Akademi TNI dan juga Akademi Kepolisian? Baik, terima kasih untuk Radio Tidar. Di sini untuk kegiatan dan agenda setelah melaksanakan Latsitarda, khususnya untuk Akademi TNI dan juga Akademi Kepolisian, kami semua kembali untuk melanjutkan pendidikan akademik dan latihan di bidangnya masing-masing. Lalu kami dari Akademi TNI dan juga Akademi Kepolisian tentunya mempersiapkan diri dan juga mental kami untuk melaksanakan kegiatan Praspa yang dimana akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli di Istana Negara dan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Radio Tidar. Nah, ini kan abang-abang berarti semuanya 4 tahun ya total pendidikan yang sudah dijalani. Nah, ini kan ada peraturan baru nih di mana Taruna Akademi TNI itu kan sekarang cuma 3 tahun begitu ya, dan besok ini kayak Praspa tingkat 3 dan juga tingkat 4 ini kan jadi satu kan, akan bersama. Nah, ini ada tanggapannya nggak nih, atau mungkin pesan-pesan untuk adik letting? Mungkin dari Akademi Angkatan Laut dulu atau Udara, silakan. Baik, saya akan jawab Mas ya untuk mengenai kebijakan pimpinan yang mana perubahan lama waktu pendidikan dari Akademi TNI dan Kepolisian dari 4 tahun jadi 3 tahun. Tentunya kita di mana Taruna Akademi TNI dan Polri yang di sini merupakan Taruna tingkat 4 yang mana ini tahun keempat kami. Buat kami tidak ada masalah karena namanya TNI dan Polri itu melaksanakan perintah pimpinan. Apapun perintahnya wajib kita laksanakan. Dan tentunya merupakan tanggung jawab bagi kita yang mana kita selaku taruna yang lebih senior walaupun dilantik pada waktu yang bersamaan dan menggunakan pangkat yang sama, yang namanya adik kita, junior kita itu selamanya merupakan tanggung jawab kita, sehingga di dalam kedinasan nantinya masih menjadi tanggung jawab kita untuk membimbing dan mengarahkan adik-adik kita tersebut. Terlebih Latsitarda kali ini merupakan momen yang baik, momen yang tepat untuk kami ke depannya dalam kedinasan terus berkolaborasi sehingga dapat memberikan kinerja yang baik bagi TNI dan bangsa ini. Oke, berarti nggak ada rasa, aduh aku kenapa 4 tahun, adik tingkatku cuma 3 tahun gitu, nggak ada rasa kayak gitu ya Bang, berarti ya Bang ya? Jujur. Untuk masalah seperti itu ya manusiawi mungkin Mas ya, tapi kembali lagi semua ada plus minusnya. Mungkin dengan kami pendidikan di akademi lebih lama, relatif lebih siap masuk ke kedinasan, dan dalam segi kedewasaan mungkin kami lebih dewasa karena melalui fase-fase yang lebih lengkap.
Terlebih tahun pertama dari perubahan kebijakan kan pasti ada masa transisinya. Mungkin dari segi ketidakikhlasan itu mungkin kita ambil sisi positifnya aja. Ada ini nggak sih Bang, kan kalau misalkan yang kemarin lulus kan dapat gelar STR Han. Nah untuk abang-abang besok akan seperti apa gelarnya nih? Untuk kami yang tingkat 4 kebetulan sudah melaksanakan paparan tugas akhir semua, tinggal menunggu penutupan pendidikan oleh kepala staf masing-masing, sehingga rating kami masih ketika lulus mendapatkan gelar sarjana terapannya masing-masing. Yang akademi TNI sarjana terapan pertahanan, yang kepolisian sarjana terapan ilmu kepolisian. Lalu untuk yang lulusan pada waktu 3 tahun akan melaksanakan pendidikan vokasi lanjutan, yang mana dinamakan pendidikan perwira siswa, dan di dalam masa pendidikan tersebut akan melaksanakan tugas akhirnya. Jadi tugas akhirnya ditempuh pada saat perwira siswa tersebut. Ini kan bisa dibilang tadi sempat bilang 4 tahun ya, sampai akhirnya besok segera mungkin menerima gelar STR Han dan juga akan dilantik dalam Praspa gitu ya. Kemudian ketika kita flashback 4 tahun ditempa dari tadi proses masuknya udah susah banget, kemudian integrasi Kawah Chandra di muka, kemudian ditempa di Mataram masing-masing, kemudian sekarang dipertemukan. Ada perasaan apa nih Bang terkait abang yang mungkin sudah akan selesai begitu untuk nantinya bisa memberikan pesan ke adik-adiknya? Dari Akpol mungkin atau dari AAU atau AAL, silakan. Izin menjawab. Jadi untuk kami semua memiliki perasaan seperti terharu Mas. Dimana kan 4 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Bisa dibilang cukup lama, apalagi di masa-masa kita junior itu waktu kayak 100 tahun banget. Betul, cerita-cerita tingkat 1 itu susah ya. Iya. Terus ini udah mendekati Praspa, seperti ada pemikiran akhirnya lewat juga, akhirnya selesai juga. Meskipun nanti kita akan menempuh ke kehidupan yang aslinya gitu di luar sana, di kedinasan sana, di satuan sana. Dari Akpol silakan. Mungkin lebih untuk mempersiapkan diri lagi, karena sebentar lagi kan kita menghadapi kehidupan sebenarnya di wilayah, jadi 4 tahun cukup lama. Sudah siap menjaga Kamtipmas ini? Insya Allah 4 tahun bisa memberikan pengalaman yang cukup untuk mempersiapkan diri nanti di wilayah menghadapi tugas di kepolisian dan di akademi militer. Ini mungkin sebelum pamitan ya, mungkin boleh satu kata tentang Latsitarda dan mungkin satu alasan kenapa harus masuk ke Akpol, Akmil, AAL atau AAU. Silakan, ini kakak-kakak. Dari Bang Rosid dulu mungkin. Mungkin kalau satu kata tentang Latsitarda mungkin seru ya. Seru, Kenapa harus masuk Akpol? Silakan, kakak. Karena keren yang pasti. Terus yang pasti lulus dari akademi kepolisian sudah pasti mendapatkan pekerjaan yang pasti dan menjadi seorang perwira yang mana mengabdi kepada negara dan menjadi seorang pimpinan. Bang Rosid silakan, yang ditunggu orang Magelang nih. Waduh, terima kasih ya untuk Radio Tidar. Satu kata nih tentang Latsitarda, yaitu dari saya adalah kebersamaan. Mulai dari kita dari 7 instansi yang berbeda, kita melaksanakan kegiatan bersama, mulai dari bangun sampai tidur pun kita melaksanakan kegiatan pun bersama. Maka dari itu saya satu kata itu tentang Latsitarda adalah kebersamaan. Dan untuk mengajak para masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam akademi militer, bagi saya untuk menjadi seorang akademi militer adalah suatu tugas dan tanggung jawab yang penting untuk bisa mengabdi kepada negara dan bangsa dan bisa ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa-masa sekarang. Terima kasih. Selanjutnya satu kata tentang Latsitarda dan kenapa harus masuk Akademi TNI? Satu kata
buat Lasitarda, jos. Baik. Kenapa harus masuk Akademi Angkatan Udara? Buat adik-adik di luar sana yang ingin mengabdikan diri ke bangsa Indonesia, bisa daftar ke Akademi Angkatan Udara. Terutama buat adik-adik yang ingin jadi penerbang, apalagi penerbang pilot tempur kayak Maverick di film Top Gun kan terlihat keren tuh Mas. Keren banget. Jadi buat adik-adik yang ingin seperti Bapak Maverick bisa datang dan daftar ke Akademi Angkatan Udara. Oke. Selanjutnya yang pengen banget jadi pelaut ini, menjaga NKRI, luasnya NKRI dijaga sama teman-teman TNI Angkatan Laut. Silakan. Sebelumnya satu kata buat Lasitarda dulu. Yang pertama adalah toleransi, Mas ya. Oke. Kemudian alasan kenapa harus bergabung ke Angkatan Laut. Yang pertama kita ketahui sendiri bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan, 2/3 wilayahnya merupakan perairan. Oleh karena itu kita membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi personil dan material untuk mengamankan wilayah perairan tersebut. Kemudian Angkatan Laut sendiri memiliki semboyan Join the Navy to see the world. Maka bagi adik-adik, bergabunglah bersama kami di Angkatan Laut, maka Angkatan Laut akan membuat Anda melihat dunia. Terus Angkatan Laut ini juga paling lengkap, Mas. Kami punya kapal pastinya, kami punya pasukan pendarat, kami juga punya pasukan infanteri. Terus kalau ngomongin Top Gun, jangan lupa Mas ya, Maverick itu merupakan pilotnya Angkatan Laut, bukan Angkatan Udara. Jadi bergabung sama Angkatan Laut, kalian bisa jadi apapun. Bersaing demi menjaga Indonesia, yang jelas kayak gitu ya. Terakhir sebelum pamitan mungkin bisa kasih yel-yel, pasti ada dong yel-yel ya kan? Ada nggak nih yel-yel yang di Satlat Macan atau mungkin apalah yel-yel, tunjukkan kekompakan ke sahabat yang sedang mendengarkan dan juga lagi streaming juga, tanda bahwasanya kemanunggalan Akademi TNI, kemudian Unhan, kemudian Praja IPDN dan juga PSSN ini kompak-kompak selalu. Atau mungkin teriakan apa gitu Bang, bersama tunjukin digelorakan dari Serang Banten, biar yang di Magelang juga terkena semangatnya. Silakan Abang. Baik, di sini mungkin bukan yel-yel, tapi di sini adalah slogan dan jargon kami dari Satlat Macan. Silahkan, gelorakan Abang. Baik, semuanya izin untuk kredit leader. Lasitardanus 2025. Oke, tepuk tangan dong yang keras untuk kita semuanya. Dan demikian sahabat tidar, akhir dari Latsitarda Nusantara 2025. Sehat-sehat semuanya Abang sampai tanggal 19 Juni 2025. Kembali lagi ke matra masing-masing. Yang Akademi TNI siap-siap untuk persiapan Praspa. Jangan sampai ada pelanggaran ya kan adik-adikku. Dan yang jelas demikian sahabat tidar, akhir dari Taruna kita bersama dengan Taruna Akademi Militer Sermatar Rosid, Taruna Akademi Angkatan Udara Sermatar Muhammad Ferry Eka, Taruna Akademi Angkatan Laut Alderi Naufal Sermatar Alderi Naufal, dan juga Taruni Akademi Kepolisian Brigtar Tamia Ramadhani, serta ada Kadet Universitas Pertahanan Sermato Katiesika. Terima kasih kakak. Ada Taruna PSSN Satria Hafilah Papilaya, terima kasih abang. Dan juga Praja Utama IPDN Alia Febriani. Sehat semuanya, sukses selalu untuk Latsitarda 2025. Dan demikian sahabat tidar, akhir dari Taruna kita untuk episode kali ini, mengenal lebih dekat Taruna Akademi Militer dan juga Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian yang sedang melaksanakan Latsitarda. Salah satu upaya untuk menunjukkan TNI manunggal dengan rakyat, dengan masyarakat secara nyata. Sampai jumpa di Taruna kita selanjutnya. Suara Adita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.